Dibuka di halaman ke-12. Halaman ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumih fid dharain. Asal usul penyusunan bait syair Aqidatul Awam. Para ulama meriwayatkan dari nazim atau penyusun nazam sebuah kisah menarik mengenai asal-usul penyusunan bait syair tersebut. Sebuah kisah yang tidak ada salahnya untuk diceritakan. Pada suatu ketika dalam tidurnya nazim rahimahullah bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebut nazim. Nazim itu siapa? Nazim itu Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nazim itu artinya yang menulis bait-bait syair. Nazim di sini yang dimaksud Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Maka buku aja nggak cukup, antum harus pegang pulpen. Karena nanti banyak penjelasan-penjelasan yang akan saya sampaikan. Tadi dibacakan juga bahwasanya tidak masalah kita menceritakan kisah-kisah yang mungkin bisa membuat hati kita itu lebih percaya dan beriman selama kisah-kisah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau Anda baca kitab Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, di situ antum akan mendapati banyak sekali kisah-kisah dari Bani Israel yang tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting yang kedua, jangan pernah antum sandarkan sebuah cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali antum yakin secara telisik ilmu hadis memang berasal dari Nabi, dan kecuali memang kisah tersebut diriwayatkan melalui mimpi seperti sebab pengarangan kitab ini. Karena ada kisah-kisah yang masyhur di kalangan kita yang sebenarnya nggak boleh kita nisbatkan kepada Nabi. Contoh, kisah orang Yahudi buta yang masuk Islam. Oh, kisahnya sangat menakjubkan. Karena ceritanya di situ Nabi SAW menyuapi Yahudi buta tanpa disadari oleh Yahudi tersebut. Dan Yahudi itu orang yang suka menghina Nabi. Ketika Nabi meninggal, yang gantian nyuapin adalah Sayyidina Abu Bakar. Orang buta itu ngerasa, di ceritanya dia mengatakan, kamu bukan orang yang biasa nyuapin. Iya, yang nyuapin itu sudah meninggal. Siapa? Rasulullah. Maka orang itu masuk Islam. Ini tidak ada asalnya dan tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi. Nah, jadi di dalam meriwayatkan kisah itu ada etikanya. Jangan sampai gara-gara kisahnya menarik. Ini mohon maaf nih, kadang-kadang kita sebagai penceramah mungkin apa kekurangan bahan apa bagaimana nggak tahu. Mesti loh ada aja yang bawa-bawa kisah seperti ini. Akhirnya jadi makanan tetangga sebelah. Dipikirnya ahlu sunnah wal jamaah itu tidak faham terhadap ilmu hadis dan riwayat. Terus kalau saya gimana Beb dapat kisah? Antum tanya sama guru antum. Ini sebenarnya kisah ini sah dan valid nggak dinisbatkan kepada Nabi? Nah, baru sadar kan pentingnya punya guru. Coba antum buka Google, antum nggak bisa tahu di situ ini kisah benar apa enggak. Harus dicek dan recheck terlebih dahulu. Makanya baca kitab Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi itu nggak bisa ditelan mentah-mentah. Banyak sekali riwayat-riwayat dari kalangan Bani Israel yang mana Nabi mengatakan hadithu an Bani Israel wala haraj. Silahkan kalau kamu mau mengisahkan kisah-kisah dari kalangan Bani Israel, cukup dikisahkan. Tidak boleh dinisbatkan, oh Nabi ini Nabi. Hati-hati. Ya. Baik. Silakan.
Sedangkan para sahabat berkumpul tidak jauh dari beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada Nazim, bacalah bait syair tentang tauhid yang siapapun menghafalnya akan masuk surga dan mencapai segala kebaikan yang diinginkannya. Dia juga akan memperoleh semua kebaikan yang dikehendaki sesuai dengan kitab dan sunnah. Baik, di sini disebut Nazim atau Said Ahmad melihat di dalam mimpi. Penglihatan itu ada beberapa macam. Penglihatan itu ada beberapa macam. Ada yang disebut penglihatan dengan basor, penglihatan dengan mata, itu disebut penglihatan. Penglihatan dengan mata ini kalau bagi makhluk diwajibkan bagi yang dilihat, bagi yang dilihat itu harus ada di salah satu sisi daripada orang yang melihat. Misal saya mau melihat handphone di sini. Itu kalau kita bicara tentang makhluk. Akan tetapi meskipun kita berbicara tentang makhluk, ternyata ada pengecualian. Ternyata bisa orang itu melihat tidak usah pakai mata, tidak harus berhadap-hadapan, dia bisa melihat orang yang ada di belakangnya, seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat lagi jamaahan di belakang Nabi, Nabi mengatakan, aku melihat kalian dari belakang sebagaimana aku melihat kalian dari depan. Jadi ini sekaligus membantah klaim orang-orang yang mengatakan kalau melihat sesuatu itu sesuatunya harus bertempat. Kemudian ada yang disebut penglihatan di dalam mimpi. Ketika kita di dalam mimpi, kita merem, istri kita atau suami kita ada di samping, mereka yang matanya melek, mereka tidak melihat apa yang kita lihat. Kita yang merem, lihat. Dia yang melek, enggak lihat. Ini menunjukkan penglihatan tidak selalunya pakai mata. Kemudian mimpi yang baik, kata Nabi SAW, itu berasal dari Allah. Mimpi yang buruk itu berasal dari setan. Adab dan etika ketika kita mendapatkan mimpi buruk, kita bangun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah 3 kali ke sebelah kiri. Tapi awas, tolong dilihat, jangan-jangan ada istri. A'udzubillahi minasyaitonir. Cuh. Wah, itu jadi masalah. Ya, jadi lihat-lihat juga lah kita, jangan gara-gara ini hadis Nabi sebelah kiri muka istri kita ludahin. Mending kalau pas lagi tidur sama istri, pas tiba-tiba disuruh nemenin mertua, gimana ceritanya itu? Ya, baik. Kemudian Nabi sudah mengisyaratkan bahwasanya mimpi yang baik itu adalah salah satu tanda kenabian. Kata Nabi Muhammad SAW, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasyirat. Tidaklah tinggal daripada sisa-sisa kenabian ini kecuali yang disebut al-mubasyirat. Wa mal mubasyirat, apa itu mubasyirat? Ar-ru'yatus shalihah, penglihatan mimpi yang baik. Itu sisa kenabian. Kalau antum ketemu para ulama terus kemudian memberikan wasiat kepada antum dan wasiat itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka antum bisa menganggap mimpi antum itu termasuk sisa-sisa kenabian. Enggak apa-apa. Misalkan saya pernah dimimpikan oleh beberapa habaib dan ulama, diwasiatkan untuk selalu bangun malam untuk melazimkan wirid tertentu. Enggak apa-apa selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kemudian bagi orang yang tidak mempercayai bahwasanya hal ini memang berasal dari Nabi Muhammad SAW, itu hak mereka. Tapi kita ahlu sunnah wal jamaah yakin Nabi sudah mengatakan, man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqo. Barang siapa melihatku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia telah betul-betul melihatku. Hadis kedua, man ro'ani fil manam faka'annama yarani fil yaqazah. Barang siapa melihatku di dalam keadaan mimpi, seolah-olah dia melihatku dalam keadaan terjaga.
Hadis ketiga, man ra'ani fil manam fasaufa yarani fil yaqadhah. Barang siapa melihatku dalam keadaan tertidur, maka suatu hari dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Masalah mimpi ketemu Nabi ini nggak ada perbedaan pendapat. Yang jadi masalah bagaimana pada saat kita terjaga seperti ini melihat Nabi Muhammad SAW.